Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan, mata pelajaran, produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, di sini apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan salah satu alat dokumentasi untuk mengetahui posisi dan kondisi serta kinerja perusahaan dalam melaksanakan operasional perusahaannya. Oke, jadi di sini kenapa bisa dibilang alat dokumentasi? Karena suatu perusahaan bisa mengambil sebuah keputusan dilihat dari sebuah finansial perusahaannya tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada alur kegiatan keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, ini ada kegiatan transaksi. Kegiatan transaksi itu bisa seperti membeli atau kita menjualkan produk, penerimaan atau pengeluaran. Itu dikatakan sebagai kegiatan transaksi. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan transaksi, dilakukan adanya bukti pencatatan. Oke, masih ingat ya pelajaran kelas 10 tentang administrasi umum? Di sini ada faktur, ada nota, bon tunai, kredit, kwitansi, cek, dan giro. Itu bisa dikatakan sebagai bukti pencatatan. Selanjutnya, setelah menulis bukti pencatatan yang tadi Ibu sebutkan, lalu kita kelompokkan transaksi keuangannya itu antara keluar masuknya suatu keuangan, kemudian kita pisah antara keuangan masuk dengan keuangan yang keluar, dikelompokkan, dipisahkan. Setelah dikelompokkan, selanjutnya yaitu adanya pencatatan ke dalam buku laporan dan input data keuangan. Nah, setelah kalian itu dipisahkan, maka selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah dicatat. Kalian harus mempunyai buku laporan atau data tentang laporan transaksi keuangan kalian setiap harinya. Oke, selanjutnya setelah melakukan pencatatan, lalu kalian harus melakukan penyusunan. Penyusunan laporan keuangan ini ada beberapa macam, seperti ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan neraca, kemudian ada laporan modal atau ekuitas. Nah, nanti kita belajar ya gimana cara pembuatannya. Selanjutnya, setelah penyusunan, di sini ada evaluasi. Yang terakhir, apa itu evaluasi? Yaitu dianalisis sebuah laporan keuangannya yang sudah kalian lakukan periode per bulan atau per tahun, ini peningkatan atau penurunan dalam keuangan kalian, dalam keuangan perusahaan. Nah, itu bisa jadi evaluasi untuk periode-periode berikutnya. Oke, paham ya? Selanjutnya kita ke di sini ada beberapa laporan keuangan yang sering sekali dipakai oleh perusahaan. Yang pertama itu ada laporan neraca. Kedua ada laporan laba rugi. Nah, kemudian ketiga ada perubahan modal, ekuitas, kemudian ada laporan arus kas, dan kelima ada laporan perubahan aktiva atau harta, dan yang terakhir ada laporan yang dipandang perlu bagi perusahaan. Oke, apa sih Bu laporan neraca? Laporan neraca itu adalah perbandingan antara aktiva dan pasiva. Jadi hasilnya itu harus balance atau harus sama. Nah, jadi kalau misalkan laporan neraca kalian itu hasilnya tidak sama atau tidak balance, maka bisa diartikan laporan kalian itu salah. Oke, selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah ya laporan yang ada tidak ruginya atau ada tidak keuntungannya. Nah, ini adalah laporan untuk mengecek antara keuangan kalian ini laba ada rugi atau ada keuntungan.
Oke, ini bisa dilihat dari laporan yang nanti kita akan buat. Kemudian ada perubahan modal atau ekuitas. Oke, ini misalkan pertama itu modal kalian ada berapa, kemudian ada pengurangan atau tidak. Nah, itu harus ada laporannya berbentuk laporan ekuitas. Kemudian ada laporan arus kas. Arus kas itu adalah laporan yang biasanya hampir dilakukan per hari atau per bulan. Jadi kasnya itu keluar masuk. Nah, ini masuk ke dalam laporan arus kas. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada laporan perubahan aktiva atau harta. Nah, nanti Ibu jelaskan, aktiva itu ada dua macam, dibagi dua macam. Oke ya, nanti kita jelaskan. Selanjutnya, di sini ada tujuan laporan keuangan. Pertama, mengetahui posisi keuangan perusahaan. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, kemudian mengetahui perubahan harta, utang, dan modal perusahaan. 3. Mengetahui laba atau rugi yang dialami perusahaan. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Keempat, menentukan besaran pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Oke, kenapa Bu harus membayar pajak ke pemerintah? Biasanya perusahaan yang besar itu wajib membayar pajak kepada pemerintah. Nah, dan itu ada pasal-pasalnya yang harus dibayarkan, dan itu dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya dasar dalam pengambilan keputusan. Oke, jadi balik lagi ke dalam yang pengertian tentang laporan keuangan yang jadi modal atau dokumentasi seperti ini. Jadi dasar pengambilan keputusan. Kenapa dibilang pengambilan keputusan? Jadi kalau keuangannya sedang tidak stabil, maka untuk apa? Kalau misalkan sewaktu-waktu keuangannya pengen membeli sesuatu tapi keuangannya tidak stabil, itu bisa dilihat dari keuangan atau laporan keuangan perusahaannya. Oke, yang terakhir adalah memberikan informasi seperti laba rugi, perubahan posisi keuangan, cash flow, dan inventaris. Oke, itu adalah beberapa tujuan laporan keuangan. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, di sini ada bukti-bukti transaksi. Pertama ada kwitansi. Oke, sudah tahu ya bukti kwitansi itu seperti apa bentuknya. Kemudian cek juga sudah tahu bentuknya seperti apa. Billet giro, faktur, nota kontan, nota kredit, dan bukti memo. Ini adalah bukti-bukti transaksi yang sering dilakukan oleh beberapa perusahaan. Oke, next ya. Oh, di sini apa sih transaksi keuangan? Di sini penjelasannya adalah transaksi keuangan adalah kejadian atau situasi yang memengaruhi posisi keuangan, oleh karena itu harus dicatat. Oke, paham tidak maksudnya? Jadi transaksi keuangan itu adalah situasi yang mempengaruhi posisi keuangan. Jadi perusahaan besar kecilnya uang keluar atau masuk itu wajib dicatat. Makanya bisa didasarkan untuk pengambilan keputusan, kemudian tadi tujuan-tujuannya yang sudah Ibu jelaskan itu sangat penting. Makanya diminta saat bendahara akunting perusahaan, besar kecilnya keuangan yang keluar masuk itu wajib dicatat. Ini adalah masuk ke dalam transaksi keuangan. Oke, selanjutnya di sini apa itu aktiva dan apa itu pasiva?
Oke, Ibu jelaskan dulu di aktiva. Aktiva itu bahasa yang sering didengarnya adalah harta. Nah, aktiva ini dibagi menjadi dua. Ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Oke, apa sih Bu aktiva lancar? Aktiva lancar itu adalah aktiva yang keuangannya bisa berupa seperti kas, kemudian bukti-bukti perlengkapan ataupun berbentuk yang bisa dicairkan secara langsung. Sedangkan kalau aktiva tetap yaitu harta yang tidak bisa dicairkan secara langsung. Bisa seperti kendaraan, kemudian inventaris perusahaan yang membutuhkan waktu lama untuk dicairkan. Paham ya? Oke. Selanjutnya, apa sih itu pasiva? Pasiva itu adalah yang berupa tentang utang dan kewajiban. Nah, itu masuk ke dalam pasiva. Jadi perusahaan itu mempunyai utang atau kewajiban yang harus dibayar itu masuk ke dalam pasiva. Sedangkan kalau misalkan ada kayak seperti harta, itu masuk ke dalam aktiva. Nah, kalian harus bisa membedakan ya antara aktiva atau pasiva. Jadi, kalau misalkan ada harta, berarti kalian masukkan ke dalam aktiva. Sedangkan kalau misalkan utang atau kewajiban, itu kalian masukkan ke dalam pasiva. Paham ya? Kalau gitu Ibu lanjutkan. Oke, di sini ada 4 laporan keuangan. Yang pertama itu adalah pencatatan transaksi keuangan. Oke, kedua ada neraca keuangan. Ketiga perhitungan laba atau rugi. Dan keempat adalah laporan penambahan modal atau ekuitas. Oke, nanti yang akan Ibu bahas satu persatu. Apa itu pencatatan transaksi keuangan, apa itu neraca keuangan, apa itu perhitungan laba atau rugi, apa itu laporan penambahan modal. Nanti Ibu akan jelaskan gimana cara kalian mengerjakan 4 laporan keuangan ini. Oke ya, di sini juga ada contoh soal laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh soal yaitu PT Bella Havia bergerak di bidang catering selama periode bulan September 2017 yang memiliki data transaksi sebagai berikut. Oke, di sini nanti kalian baca. Pada tanggal 2 September, Nona Bella menyetor sebesar 30 juta. Pada tanggal 4 September, membeli peralatan catering secara tunai dengan harga 5 juta. Pada tanggal 6 September, membeli secara kredit perlengkapan memasak seharga 300.000. Pada tanggal 17 September, membayar cicilan utang sebesar 200.000. Dan pada tanggal 20 September, Nona Bella mengambil uang sebesar 750.000 untuk kepentingan pribadi. Pada tanggal 31 September, menerima pendapatan. Oke, berarti dia menerima ada uang masuk sebesar 12.500.000. Oke, yang terakhir ada biaya yang dikeluarkan pada tanggal 31 September 2017 dengan gaji sebesar 1.500.000, transportasi 500.000, akomodasi 750, komisi 100.000, lain-lain 150, totalnya menjadi 3 juta. Lalu yang diminta apa? Yang diminta dari soal ini adalah berdasarkan data transaksi di atas, buatlah pencatatan transaksi keuangan, kemudian neraca, laporan laba rugi, dan laporan ekuitas. Berarti diminta laporan yang keempat ini. Oke ya? Di sini Ibu akan jelaskan gimana cara membuat laporan keempat yang diminta ini. Oke.
Oke, baik. Di sini Ibu akan memberitahu dan menjelaskan yang diminta dari soal yang tadi. Pertama itu meminta pencatatan transaksi keuangan, kedua ada neraca, laba rugi, dan laporan ekuitas. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan ke kalian dan gimana cara membuatnya yaitu pencatatan transaksi keuangan. Oke, sebelum itu Ibu mau memberitahukan dulu ini adalah bukti atau bentuk pencatatan transaksi keuangan. Pertama di sini ada aktiva dan ada pasiva. Oke, masih ingat ya yang tadi Ibu jelaskan, aktiva itu adalah harta. Jadi, harta yang seperti harta lancar atau harta tetap itu kalian simpan di kolom aktiva. Kas itu masuk ke dalam aktiva lancar. Peralatan, perlengkapan itu masuk ke dalam aktiva tetap. Paham ya? Kemudian kalau pasiva itu adalah utang dan kewajiban. Jadi, di sini yang masuk ke dalam kolom pasiva adalah utang, kemudian ada modal. Nah, selanjutnya adalah keterangan. Oke, paham ya? Kalau gitu kita lihat ke contoh soal yang tadi. Nah, nanti saat Ibu menerangkan ini, kalau bisa kalian lihat materi yang sudah Ibu kirimkan di halaman 8 atau kalian dicatat dulu di buku kalian supaya nanti saat Ibu menjelaskan kalian bisa sambil lihat buku. Oke, jadi gampang kalian. Jadi nggak nerka-nerka ini tanggal berapa ya, kemudian ini tanggal berapa ya. Jadi kalian bisa sambil lihat di buku kalian masing-masing jadi tahu gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Contohnya yaitu PT Bella Havia bergerak di bidang catering selama bulan September 2017 dan memiliki data transaksi sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 2 September Nona Bella menyetor sebesar 30 juta. Artinya Nona Bella ini menyetor yang dimana dituliskan kita pertama tanggalnya dulu. Kita masukkan dulu tanggal 2 September. Aktivanya masuk kemana? Karena dia menyetor artinya kas bertambah. Oke, kas perusahaan bertambah dong. Oke, paham ya? Kas bertambah. Oke, kemudian kenapa Bu di peralatan di perlengkapannya tidak ditulis? Karena dia menyetor. Dia nggak membeli peralatan ataupun perlengkapan. Kalau misalkan di soalnya itu ada membeli perlengkapan senilai bla 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 bla, artinya kalian tulislah peralatan di sini. Kalau membelinya secara tunai, artinya kasnya berkurang. Kalau membelinya kalau misalkan peralatannya itu dia membelinya secara utang atau kredit, berarti kalian tulis di pasiva yang di utang. Oke ya, satu-satu dulu. Kemudian abis itu di pasivanya ditulis di mana Bu? Nggak mungkin dong di utang, pasti dituliskannya di modal karena dia itu menyetor, artinya dia modal bertambah. Oke, kita tulis keterangannya adalah setor. Oke, sampai sini ya. Selanjutnya kita lihat tanggal berikutnya yaitu tanggal 4 September 2017. Membeli peralatan catering secara tunai dengan harga 5 juta. Oke, yang sudah tadi Ibu jelaskan. Kita tulis dulu tanggalnya 4 September. Karena dia membeli peralatan cateringnya secara tunai, berarti kasnya kurang. Oke, kita tulis di kas 5 juta. Lalu dia membeli peralatan atau perlengkapan. Peralatan, berarti kalian ditulis di peralatan. Oke, kemudian Bu, di pasivanya ditulis tidak? Tidak. Kalian nggak harus tulis di utang, karena dia nggak utang.
udah dia bayarnya secara tunai, otomatis kas berkurang. Kenapa Bu nggak tulis di modal? Tidak, karena nggak ada pendapatan. Ini pengurangan, artinya kas berkurang. Kalau misalkan dianya ada pendapatan, maka di modal bertambah. Paham ya? Oke. Kemudian kita tulis keterangannya yaitu peralatan. Oke. Habis itu kita kurangkan 30 juta dikurang 5 juta berarti hasilnya adalah 25 juta. Oke, kita turunin aja 5 jutanya. Kemudian perlengkapannya kosong, utangnya kosong. Oke, modal kita turunkan ke bawah. Oke, habis itu ini adalah jumlah ya. Kalau kalian tanya, ini hasilnya dari mana Bu? Ini penjumlahan, pengurangan dari 30 juta dikurangi 5 juta. Oke, kemudian kita lihat ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 6 September, membeli secara kredit perlengkapan memasak seharga 300.000. Oke, kita tulis dulu ya di sini tanggalnya 6 September. Karena dia membelinya secara kredit, artinya kalau kredit berarti dia utang. Kita tulis di sini 300.000. Oke, paham ya? Kemudian di sini dia itu membeli perlengkapan secara kredit. Artinya kita tulis juga di sini perlengkapan. Nah, di perlengkapan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Lalu selanjutnya tulis di keterangan. Keterangannya perlengkapan saja. Oke. Paham ya sampai sini? Gak bingung kan? Bisa mengikuti apa yang Ibu terangkan. Selanjutnya ini pengurangan tidak. Kita turunin aja ke bawah. 25 juta. Ini 5 juta. Kemudian ini 300.000. Kita turunin ke bawah semua. Turunin ke bawah. Turunin ke bawah. Oke, ini sudah dijumlahkan. Oke, kita lihat dulu nih antara si aktiva yang ini, nih aktiva, kemudian yang pasiva. Coba kalian hitung sendiri di masing-masing ya. Coba kalian totalkan ini. Nah, jumlah ini itu sama tidak dengan pasiva yang ini? Kalau misalkan sama, berarti balance. Perhitungan yang Ibu buat adalah betul. Oke, kita lihat ya. Sama-sama 25 juta ditambah 5 juta. 30 juta totalnya. Ditambah 300.000. Berarti 30 juta 300. Maka aktivanya totalnya adalah 33 juta 300. Kemudian 30 juta 300 betul. Kemudian kalau pasifanya ini 30 juta ditambah 300. Berarti totalnya 30 juta 300. Balance ya. Oke, selanjutnya kita lihat tanggal berikutnya yaitu tanggal 17 September. Nah, yang D, di sini dia membayar cicilan utang sebesar 200.000. Karena dia membayar, artinya kas berkurang. Kita tulis dulu tanggalnya, 17 September. Oke, kenapa Bu dia membayar cicilan utang lalu masuknya ke kas? Karena dia membayar, artinya dia mengeluarkan uang. Oke, kalau misalkan dia utang, berarti dia tidak mengeluarkan uang. Kalau dia membayar, berarti dia mengeluarkan uang, yang artinya kas berkurang. Oke, membayar cicilannya sebesar 200.000.
Paham ya? Karena dia membelinya secara membayar cicilan utang sebesar 200.000, berarti kas berkurang. Kemudian utang di sini kita tulis, di sininya adalah cicilan. Oke, kita kurangkan. Sebentar ya, supaya gampang kaliannya. Oke, kita kurangkan 25 juta dikurangi 200, hasilnya adalah 24.800.000. Oke, 5 juta karena nggak ada pengurangan, kita turunin ke bawah. 300.000 juga kita kurangin ke bawah. Kemudian 300.000 dikurangi 200.000, hasilnya 100.000. Kemudian 30 juta diturunkan ke bawah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Di sini adalah tanggal berikutnya, tanggal 20 September. Nona Bella mengambil uang sebesar 750.000 untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ini bisa bahasa keuangannya yaitu private. Jadi nanti berarti kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 20 ya. Tanggal 20 September. Kemudian mengambil uang sebesar 750. Kalau dia mengambil artinya kas berkurang. Paham ya? Yang kalau misalkan artinya dia mengambil atau membeli atau dia membayar, artinya kas berkurang. Kita tulis 750. Kemudian di pasifanya dimasukkan kemana, Bu? Nggak mungkin ke utang, karena dia nggak utang. Berarti masukkan ke dalam modal. Oke, kita tulis 750.000. Oke, tadi bahasa lain dari kepentingan pribadi adalah private. Ingetin ya. Oke, kita jumlahkan. Kita kurangin 24.800.000 dikurangi 750. Hasilnya adalah 24.050.000. Oke, kita turunin ke bawah. 300 turunin ke bawah. 100.000 turunin ke bawah. Kita kurangi 30 juta dikurangi 750.000. Hasilnya adalah 29.250.000. Oke, nanti kalau kalian menulis boleh di buku ya. Kalau bisa ibu minta kalian mengerjakannya tidak di Excel seperti ini, karena ibu hanya menjelaskan, berarti nanti kalau ibu kasih tugas seperti ini, kalian mengerjakannya di buku. Oke, paham ya? Jadi kalian menghitungnya pakai kalkulator. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Berarti kita masuk ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 31 September. Dia menerima pendapatan catering sebesar 12 juta. Kalau misalkan menerima pendapatan, artinya dia mendapatkan atau ada penambahan. Kita masukkan dulu tanggal 30 September. 31 Sep. Oke. Dia mendapatkan 12.500.000. Oke. Kemudian masukkan ke peralatan tidak, karena dia tidak membeli, perlengkapan juga tidak, utang juga enggak, berarti masuk ke dalam modal. Artinya dia menerima pendapatan dan modal pun bertambah.
Oke, kita tulis di sini adalah pendapatan. Oke, kalau pendapatan artinya ini ditambahkan. Kalau sebelum-sebelumnya kita kurangin, kalau sekarang kalian tambahkan. Ingat ya, kalau ada soal dia menerima pendapatan artinya ditambahkan. Jangan sampai nanti kalian keder atau kalian pusing sendiri. Ini kita turunin. Kita turunin juga. Kita turunin. Oke, kita tambahkan ini ditambah dengan ini. Oke, hasilnya adalah 41.750.000. Oke, nanti kalian boleh dijumlahkan masing-masing. Ini ditambahkan ini, hasilnya berapa, lalu ini ditambahkan ini, hasilnya berapa. Balance tidak antara aktiva dan pasifanya. Oke ya? Oke, Ibu kasih waktu. Boleh kalian hitung sama atau tidak. Sudah? Oke, kalau sudah hasilnya balance atau tidak, mungkin Ibu tidak tahu. Jadi yang tahu hanya kalian. Kalau misalkan balance berarti kita lanjutkan. Karena Ibu yakin pasti balance hasilnya ya. Oke. Selanjutnya kita ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 31 September. Dikeluarkan rincian seperti di bawah ini. Di sini ada gaji, transportasi, akomodasi, komisi, dan lain-lain. Oke. Karena ini rinciannya, kita ambil totalnya saja. Berarti kita tulis di sini 31 September. Berapa totalnya tadi? Totalnya tadi adalah 3 juta. Nah, yang ini ya. Kita tulis di sini 3 juta. Oke. Tulis di mana, Bu? Nah, kenapa? Kira-kira tulisnya di mana nih? Di kas, peralatan, atau perlengkapan? Karena dia ada biaya. Mengeluarkan biaya. Kalau mengeluarkan biaya, yang tadi Ibu bilang, berarti kas berkurang. Berarti kita tulis di kas 3 juta. Kemudian di mana lagi yang akan kalian tulis? Di peralatan atau perlengkapan? Tidak, karena dia tidak membeli peralatan ataupun perlengkapan. Utang? Tidak. Otomatis kalian tulis di modal, karena dia mengeluarkan biaya, berarti modal berkurang. Kita tulis 3 juta. Oke, di sini keterangannya adalah biaya. Oke, kemudian kita jumlahkan. Kita kurangkan. Kita kurangi 36 juta dikurangi 3 juta. Kemudian kita turunkan ke bawah. 300.000 juga kita kurangkan ke bawah. 100.000 juga. Kemudian ini yang 41.750 dikurangi 3 juta. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan antara si aktiva dan pasiva. Oke, Ibu mau jumlahkan. Kita blok dulu ya. Kita blok. Ini di blok. Kita lihat, kita jumlahkan sama dengan ini. Kita tambahkan yang ini. Kita tambahkan dengan yang perlengkapan. Oke, hasilnya adalah 38.850. Kita blok juga yang pasiva. Oke, kita dijumlahkan. Hasilnya balance atau tidak? Kalau tidak balance berarti Ibu salah. Oke, hasilnya balance ya. Aktiva totalnya 38.850 dan pasiva totalnya 38.850.
Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Kalau misalkan kalian tidak paham, boleh diulangi lagi videonya sampai kalian paham. Oke, selanjutnya ini adalah laporan neraca. Tadi sudah Ibu jelaskan laporan pencatatan transaksi keuangan. Selanjutnya adalah laporan neraca. Nah, laporan neraca bentuknya seperti ini. Oke. Pertama di sini ada aktiva dan di sini juga ada pasiva. Sama seperti yang sebelumnya. Kalau pencatatan transaksi keuangan lebih rinci, kalau neraca hanya seperti ini. Ini aktiva dan ini pasiva. Oke, kalau aktiva di sini Ibu tulis di bawahnya ada aktiva lancar. Kenapa Bu aktiva lancar? Karena di sini ada kas, peralatan, perlengkapan. Ini masuk ke dalam aktiva lancar. Paham ya? Kalau aktiva tetap kayak gimana, Bu? Aktiva tetap itu seperti kendaraan, kemudian tanah, kemudian bangunan, itu masuk ke dalam aktiva tetap. Oke, karena ini aktiva lancar, kita tulislah aktiva lancar. Aktiva lancarnya apa aja? Kita tulis di sini kas. Kemudian di bawahnya lagi ada peralatan. Kemudian di bawahnya lagi ada perlengkapan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Kemudian, maaf, Ibu mau tambahkan kolomnya. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, di sini kasnya tadi ada berapa totalnya? Kita lihat kasnya di sini mana? Oke, kita ambil kasnya di sini 33.550. Oke, berarti kalian tinggal pindahkan saja ke neraca, itu adalah 33.550. Oke. Kita akuntingkan dulu. Nah, ini 33.550. Kemudian peralatannya berapa totalnya? Pindahkan lagi. Peralatan ini adalah jumlahnya 5 juta. Oke, kita pindahkan ke sini. Paham ya? Apa yang Ibu terangkan? Kalau misalkan kalian kurang paham, nanti boleh kalian tanya di Google Classroom Ibu atau bisa lewat grup WhatsApp ya. Oke, selanjutnya perlengkapan. Kita tulis perlengkapan totalnya berapa? 300.000. Oke, kita tulis 300.000. 300.000. Oke, sudah. Kemudian kita totalkan dulu. Total aktiva lancar. Oke, kita totalkan berapa? Kita jumlahkan ya. Ini ditambah ini ditambah ini 300.000. Hasilnya adalah 38.850. Oke. Kemudian di sini ada tidak aktiva tetapnya? Aktiva tetap. Kalau tidak ada aktiva tetap artinya kita minuskan saja. Oke. Kemudian kita totalkan total aktiva. Oke, total aktiva adalah 38.850 ditambah total aktiva tetapnya tidak ada, berarti kita tinggal turunkan saja.
Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Bagaimana cara membuat neraca, ini baru aktiva. Kemudian kita buat pasifanya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menghitung pasifa di laporan neraca. Pertama di sini ada utang dan modal. Oke, ini judulnya ya. Kemudian kita tuliskan dulu di sini utang. Oke. Kemudian kita masukkan di sini utang usaha karena ini adalah masuk ke dalam utang usaha. Utang itu mungkin masih banyak berbagai macam. Ada utang usaha, kemudian utang pribadi, atau utang yang lainnya. Karena ini adalah utang usaha, maka kita masukkan ke dalam utang usaha. Karena yang sudah kalian lihat di sebelumnya di pencatatan transaksi, kebanyakan Nona Bella ini menghutang atau berhutang perusahaan ini kebanyakan untuk kepentingan perusahaan. Jadi masuknya ke dalam utang usaha. Oke, kita masukkan dulu utang usaha totalnya adalah, kita lihat. Nah, utang di sini totalnya adalah 100.000. Berarti kalian tulislah di sini, pindahkan 100.000. Paham ya? Karena di sini nggak ada lagi, maka kalian tinggal dituliskan saja total utang usaha. Kalian bawa aja ke bawah 100.000, kemudian di bawahnya yaitu pasifa, ada utang dan modal. Kita tulis di sini modalnya. Modalnya totalnya adalah berapa? Nah, kita lihat di sini. Totalnya adalah 38.750. Oke. 38.750. Oh, maaf, kurang nolnya Ibu. Oke, selanjutnya total pasifa. Yang ini total utang usaha ditambahkan modal. Maka hasilnya 38.850. Balance ya sama yang aktiva. Oke, bisa dipahami? Kalau misalkan kurang paham, kalian boleh putar lagi videonya supaya kalian paham. Kemudian kalau misalkan kalian masih ada yang kurang atau misalkan tidak paham, boleh tanya di Google Classroom atau boleh nanya di boleh tanya di grup WhatsApp. Oke, selanjutnya neraca sudah, bentuknya seperti ini. Kita pindah ke laporan perhitungan laba rugi. Nah, perhitungan laba rugi bentuknya seperti ini. Oke, nanti kalau kalian mengerjakan tugas, kalian buatkan seperti ini ya. Kemudian di sini ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini coba kalian lihat di soalnya. Ada berapa dia mendapatkan pendapatan usaha dan tanggal berapa? Nah, di sini dia tanggal 31 menerima pendapatan catering sebesar 12.500. Berarti kalian tuliskan di sini pendapatan usaha 12.500. Oke, di sini ada beban usaha. Beban usahanya ini adalah gaji, transportasi, akomodasi, komisi, dan lain-lain. Oke, kalian tinggal pindahkan saja yang di soal ini ada sama ya. Nah, ini tinggal kalian pindahkan saja ke sini, ke laporan laba rugi. Nah, tinggal sini aja kalian pindahkan. Tadi gajinya berapa? 1.500.000. Kemudian transportasinya dia 500.000. Kalian lihat ya di contoh soal
kalian boleh nanti lihat video ini sambil punya di buku catatan kalian, atau kalian boleh lihat di materi yang sudah ibu kirimkan di halaman 8. Oke, kemudian akomodasinya 750, kemudian komisinya 100.000, kemudian lain-lainnya 150.000. Oke, lalu kita akan totalkan. Berarti kita totalkannya adalah karena ibu pakai Excel, maka ibu pakai rumus. Kalau kalian nanti buatnya di buku, berarti pakai kalkulator. Jadi kalian tambahkan sini, oke ya. Nah, ibu tambahkan pakai rumus, ini ditambahkan semua, hasilnya adalah 3 juta. Maka kita jumlahkan, maka kita kurangkan antara pendapatan usaha dengan beban usaha. Oke, ini dikurangkan beban usaha, maka dapatlah laba bersihnya adalah 9.500.000. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke laporan perubahan modal ekuitas. Ini bentuknya seperti ini. Nah, atasnya hampir sama, cuman yang membedakan adalah nama laporannya. Oke, di sini modal Nona Bella, kalian lihat modal awalnya itu berapa? Dia modalnya atau setornya adalah sebesar 30 juta. Maka kalian tulislah di sini 30 juta. Oke. Kemudian lihat laba bersihnya. Laba bersihnya kalian tinggal pindahkan saja. Ini 9.500.000 ke sini. Kemudian prive. Masih ingat prive itu tadi apa yang ibu bilang? Prive itu adalah kata lain dari kepentingan pribadi. Tadi dia itu kepentingan pribadinya berapa? Nah, prive-nya dia mengambil 750.000. Berarti kalian tulislah di sini 750.000. Oke. Lalu di sini penambahan modal bersih, berarti ini kalian harus kurangkan antara si laba bersih dengan si prive. Oke, hasilnya adalah 8.750.000. Maka perubahan modal ekuitas, kalian modal awalnya Nona Bella ditambah penambahan modal bersih, hasilnya 38.750.000. Berarti modal Nona Bella, terus ya, Nona Bella per 31 September 2017 adalah 38.750.000. Oke, kalau kalian bingung, coba kita lihat ke sini. Nah, sama tidak? Kalian jangan lihat dari jumlah ininya ya. Kalau jumlah ininya, kalian pasti berbeda. Kalian lihat dari modal. Nah, yang ini. Karena itu adalah laporan penambahan modal. Kalian lihat, ini modalnya sama tidak jumlahnya? 38.750.000 dengan ini. Sama ya? Oke, berarti semuanya balance antara tadi laporan transaksi keuangan, kemudian laporan neraca, kemudian laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah laporan modal, perubahan modal atau ekuitas. Oke, bisa dipahami ya? Apa penjelasan dari ibu? Kalau misalkan masih kurang paham dengan penjelasan ibu, boleh kalian ulang lagi videonya sampai kalian paham. Kemudian kalau misalkan masih kurang paham, kalian boleh tanya ke ibu lewat Google Classroom atau bisa lewat grup WhatsApp. Oke, mungkin itu saja yang bisa ibu jelaskan ke kalian.
Terima kasih telah menonton videonya, walaupun lama, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan kurang lebih nanti Ibu akan berikan tugas seperti ini. Jadi, kalau nanti Ibu minta tugasnya, tidak dibuat di Excel ya, tapi buatnya di buku, lalu kalian nanti fotokan dan kirimkan ke Google Classroom. Oke, demikian yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.